Oke, baik Mas Danu, kita lanjutkan ini. Sebenarnya saya ingin menanyakan mengenai kriteria memilih sistem keuangan ya, Ya, tapi kita coba skip. Boleh Mas ya, Danu, saya akan mencoba di pertanyaan yang berikutnya Mas Danu. Di ya. masa pandemi ini bidang apa saja yang menguntungkan menurut Anda perlu diberikan permodalan? Menurut saya Bidang ya, ya, bidang apa saja Mas Danu? jadi kalau menurut saya bahwa kita ini kan setiap hari makan. Makan. Walaupun mau pandemi mau enggak, kita tiap hari makan. Jadi kalau menurut saya yang harus diberikan investasi itu pertama bidang pertanian atau dibeli permodalannya pertanian. Hmm, Yang kedua adalah bidang perikanan atau nelayan. Yang ketiga, perikanan. Maritim yang ya, ketiga, ya, yang ketiga peternakan. peternakan. Ya, dan yang keempat yang jelas pedagang kaki lima yang berhubungan dengan pangan. Karena pada saat ini ya mereka yang terdampak karena saya lihat kebijakan juga bahwa mereka itu susah mendapat permodalan padahal itu bisa Hmm, menjadi tulang punggung untuk ekonomi kita yang saat ini udah defisit terus, ngutang hmm. terus. Nah, itu bisa dijadikan pilar gitu untuk kita membangun ekonomi yang gemah ripah total tentrem. Apa Mas Gatot? Lanjutkan. Gemari pahlo jinawi Joy teto tentrem arto Kartu rajo. Rajo. Mas Danu, ini banyak banyak teman-teman dari TV Desa ini yang berlatar belakang atau usaha petani ya. Oke. Nah, eh, bagaimana menurut Mas Danu memberikan permodalan bagi para petani sementara kalau dalam tanda kutip ya kalau misalnya para petani yang tidak tahu bagaimana mengajukan semacam proposal, tidak tahu bagaimana harus menyampaikan keluh kesahnya di masa pandemi ya, bahwa mereka butuh modal, butuh apa. Gimana menurut Mas Danu? Ya, jadi kalau saya ngelihat itu bahwa sangat dibutuhkan karena mereka banyaklah pasti mengeluh. Apalagi kemarin ada juga beberapa saya dengar ada juga yang gagal panen juga ya. Pasti kan Hmm. udah mengeluarkan modal tapi akhirnya gagal panen. Nah, pertama-tama kan kita harus bikin proposal. Jadi gini, berkaca dari yang udah kita pernah ini bahwa harus dibikinkan suatu paguyuban atau koperasi dulu diwadahi oleh koperasi. Misalnya dalam satu daerah itu ada anggaplah 50 ya, 50 orang tani, terus kita bikin wadah sebagai wadahnya itu koperasi bahwa nanti punya program seperti apa nanti kita yang bikinkan, nanti dari cara bertaninya seperti apa diedukasi, terus habis itu paket teknologinya apa supaya Hmm. bisa menghasilkan yang lebih. Yang ketiga itu bagaimana sistem pemasarannya bahwa ini karena banyak yang nonton dari TV desa juga pasti mengalami yang namanya eh, bukan diambil ya itu terlalu kasar lah. Misalnya ibarat untungnya itu diambil sama tengkulak yang seharusnya bisa dijual ke end user atau kita bisa Hmm. ekspor yang nilainya lebih tinggi. Ada nilai tambahnya di situ. Nah, disinilah peran edukasi tadi, terus teknologi apa yang dipakai, terus dilanjutkan lagi sama sistem pemasarannya. Tapi ya kalau Hmm. misalnya mau mau seperti itu ya kalau kita mengharapkan pemerintah ya agak susah. Makanya coba kita guyup, kita ngobrol apa sih yang menjadi kendala. Karena kendala di setiap daerah itu kan pasti bermacam-macam, nggak mungkin satu. Nah dari situ kita Ya, cari solusinya seperti apa. Jadi kita nggak bisa menyamaratakan semua keadaan di satu tempat dengan tempat lain. Pada hmm. dasarnya sih itu. Jadi kalau memang ada yang mau diskusi, monggo aja nggak apa-apa. Saya open kok orangnya. Hmm. Jadi kalau ini yang tadi saya ingin tanyakan itu ketika buat para nggak hanya ini ya, nggak hanya kalangan petani. Tadi Anda sebutkan juga pedagang kaki lima. Nah, apakah mereka
tidak mereka tidak tahu bagaimana mengajukan. Kalau tadi saya bilang Mas Danu juga bilang itu proposal, jadi propose kepada pemerintah. Apakah tidak sebaiknya ini pemerintah yang menjemput Iya, ya, jadi gini. begitu ya? Iya, jadi gini. Seharusnya pemerintah itu hadir untuk masyarakat. Jadi gini, apa kesusahan masyarakat itu, itulah difasilitasi. Misalnya kan ada Kementerian Sosial, ntar bisa bergabung sama kementerian apa. Oh, ini ada pedagang kaki lima di daerah A. Kita nggak mau nyebut spesifik lah ya. Ini kesusahan modal. Kayak contoh kemarin lah warteg lah yang banyak ditutup sampai 15.000 tutup. Ini apa sih permasalahannya sampai masalah seperti ini? Pemerintah harusnya turun tangan. Turun tangan untuk apa? Bantu permodalan. Gimana caranya? Kita nggak usah pakai bunga lah karena kita lagi keadaan pandemi seperti ini. Karena itu ada anggaran sebesar 20, sebentar saya lihat dulu ya datanya ya. Ada 26,2, itu ada 511 triliun untuk pemulihan ekonomi untuk ekonomi ya. Saya nggak tahu detailnya pemulihan ekonomi berapa. Turunlah ke lapangan, lihatlah kenyataan masyarakat itu seperti apa. Jangan cuman kita duduk di meja tok aja, turun gitu loh. Kalau dia nggak mau turun, ya udah pegawainya bisa turun, eselon 1, eselon 2 bisa turun. Masyarakat ini sedang butuh kehadiran pemerintah gitu loh. Tapi pemerintah sudah hadir untuk bantuan langsung tunai, Mas Danu. 300.000 ya, 300.000 beli makan, beras, sekolah sekarang online, terus habis itu beli listrik, habis Mas, modalnya gimana? Gimana mau nambah modal? Sementara kita tahu untuk PKL itu range untuk modal bikin awalnya itu range-nya itu 5 sampai 15 juta. Opo ya masuk akal? Enggak. Cobalah turunlah pemerintah itu. Jangan pasang baliho aja. Itu 300 miliar pasang baliho itu bisa buat rakyat. Oke, tahan Mas ya. Danu. Mas Danu ini mulai keliarannya mulai biasa anak muda, tokoh muda, milenial. Dia selalu tangkas dan sedikit liar. Baik Mas Danu, kita bicara mengenai perbankan dan keuangan ya. Kita akan coba ini. Saya akan cerita sedikit, nanti saya ingin Mas Danu menanggapinya. Seperti yang kita telah bahas tadi bahwa sistem keuangan juga mencakup lembaga keuangan, diantaranya adalah bank. Ya. Nah, seperti yang diberitakan bahwa Indonesia perlahan-lahan mulai meninggalkan dolar Amerika. Ini saya kutip dari cnbcindonesia.com ya. Nanti bisa dicek tanggal 5 Agustus ya, kalau nggak salah itu ya. Bank Indonesia dikabarkan telah mengeluarkan kebijakan transaksi menggunakan skema keuangan lokal seperti halnya di Cina, Malaysia, dan Jepang untuk mengurangi ketergantungan terhadap dolar Amerika Serikat. Bagaimana prediksi Anda? Apakah rupiah akan menguat? Bagaimana dengan transaksi yang menggunakan kurs dolar tadi? Jadi gini, kita kalau ngomongin masalah mata uang ini kan kita pernah bahas di masalah sebelumnya ya, di talk sebelumnya bahwa bank sentral kita ini dikuasai oleh pihak swasta. Nah, kita mundur ke sejarah tahun 1944 sebelum Amerika itu mematok, itu ada pertemuannya di Jacqueline Island itu tahun 1944, boleh dicek di Google bahwa disetujui pada saat itu transaksi di dunia ini menggunakan dolar. Itu yang pertama. Dan saat ini Federal Reserve pun sama. Federal Reserve itu kan bank sentralnya Amerika, yang katanya bank sentralnya Amerika. Padahal dikuasai oleh swasta juga. Nah, sekarang kalau kita ngomongin masalah rupiah ini, apakah kita bisa mengurangi ketergantungannya? Nggak bisa. Karena kita ini sudah terjebak oleh sistem yang diatur beratus-ratus tahun bahwa kita ini harus menggunakan dolar. Nah, sekarang kita mau melawan hegemoni itu dengan cara ini. Ya, kita nggak bisa begitu aja. Karena apa? Kita ketergantungan terhadap minyak itu 200.000 barrel per hari. Itu menggunakan dolar. Ya kan? Nah, terus kita impor apa segala macam dari Eropa, dari Inggris, dari Inggris sekarang udah bukan Uni Eropa kan.
dari Amerika, itu semua pakai dolar. Nah, terus kalau kita tiba-tiba mau pakai mata uang kita, ya kita harus bikin sistem keuangan finansial yang kuat dulu dong. Untuk melawan suatu sistem, kan harus dikalahkan dengan sistem pula. Oke. Nah, artinya artinya rupiah bisa menguat ya kalau dengan ya itu Mas. Jadi gini, kalau kita lihat peredaran uang di dunia itu 85% itu semuanya ada di dolar, sisanya euro, 1,7% itu yuan, sisanya ya mata-mata uang lain yang beredar di perputaran ekonomi dunia ini. Nah, kalau kita nggak, kalau ngomongin kita bisa turun atau naik itu ya tergantung dari kebijakan bank sentral kita, yaitu Bank Des Java, atau nama Indonesianya Bank Indonesia. Gitu. Itu tergantung mereka yang ngatur. Oke, Mas Danu, saat ini mungkin masih banyak yang mengira ya bahwa mata uang dengan nilai paling tinggi di atas dolar adalah pound sterling, nilai Inggris. Benar nggak, Mas Danu itu? Ya. Ternyata ada beberapa mata uang yang terkuat di dunia seperti dinar Kuwait, ya, dinar Bahrain, dan Rial Oman. Bagaimana menurut Anda agar Indonesia memiliki nilai mata uang yang tinggi di atas dolar Amerika Serikat? Apakah tetap menggunakan rupiah atau menggunakan mata uang bersama negara ASEAN seperti mata uang euro di Eropa itu ya? Ya. Atau Anda punya solusi lain, Mas Hanu? Jadi gini, kita kan balik lagi saya bilang, kalau kita mau menghadapi sistem yang udah beratus-ratus tahun dibangun ini, kita juga harus bangun sistem. Ya pada saat ini, ya udah kita pakai rupiah, tapi kita bikinlah mata uang baru. Misalnya emas Republik Indonesia atau emas Nusantara. Karena emas itu memang pada dasarnya dari dulu emas dititipin, ditulisin IOU. IOU sekian-sekian, tergantung emasnya. Nah, kita bikinlah emas bahwa ini saya buka juga nih catatannya ya, bahwa ini Indonesia ini emasnya ini masih berlimpah. Bentar. Kita bisa lihat itu di Jawa itu kita masih punya 339 juta ton emas. Itu baru di Jawa. Kita ngomong di NTB. Di NTB itu kita masih ada 558 emas, cadangan emas. Di Sulawesi ada 557 juta ton emas. Di Maluku ada 6,62 juta ton emas. Di Kalimantan 40 juta ton emas. Di Sumatera ada 168,56 juta ton emas. Dan ini paling dahsyat nih, di Papua itu ada 1.869 juta emas. Teknisnya gimana, Mas Danu? Teknisnya gimana? Tadi Anda bilang rupiah emas gimana? Atau kita itu nanti mata uangnya berupa gelondongan atau kepingan emas atau gimana? Seperti saya belum paham itu. Jadi gini, kita bikin kepingan emas dan silver. Kita baliklah ke zaman kejayaan kita zaman Majapahit itu, memang kan nggak ada uang kertas di zaman Majapahit. Apa namanya, koin emas, koin silver. Nah, itu kita pakai dulu pada saat ini di Indonesia. Kita rupiah untuk keluar. Makanya saya bilang sistem harus dilawan sama sistem. Nah, ketika kita pakai itu, sistem itu akan runtuh dengan sendirinya. Bahwa mereka itu kelabakan. Karena apa? Mereka cetak uang, itu sekarang udah zamannya Ronald Reagan itu. Mereka cetak uang, ini Amerika, kita ngomong dua kutub ya. Amerika itu sejak tahun 1970, mereka itu cetak uang itu tidak berdasarkan underlying-nya emas. Nah, sama seperti China. Mereka juga pakai MMT, Modern Monetary Theory, di mana mereka mencetak uang berbasis project. Makanya ada yuan, ada renminbi. Nah, kita juga kan bisa contek yang itu, tapi kita nggak pakai kertas. Kita pakainya benar-benar emas. Karena kita kayak emas. Itu solusi Danu Aguslan ya. Jadi kan gini, ketika kita udah bisa menciptakan suatu kekuatan finansial satu dan sistem finansial itu sendiri, negara-negara ASEAN ini akan ikut kok.
Baik, dengan sendirinya. negara-negara ASEAN akan ikut. Saya akan sambung nih dengan pertanyaan berikut, tapi ini tidak lagi kita berbicara tentang keuangan ya, tapi masih ada kaitannya nih. Dan ini yang terakhir ya. Danu Agustan ini adalah terah dari Pangeran Sambernyowo nih yang bergelar KG PAA Mangkunegoro I sebagai pahlawan nasional ya. Mas Danu ini adalah calon pemimpin masa depan. Salah satu dari kurikulum 50 The President Center, Mas Danu, untuk pembekalan kandidat pemimpin masa depan seperti Anda. Biar Pak Ketua dengar ini. Amin. Adalah penggalangan para pemangku adat raja-raja dan sultan-sultan di seluruh Nusantara. Menurut Dr. Sabto Supono dari The President Center, mudah-mudahan Pak Sabto hadir juga ini. Dulu para sesepuh termasuk Mangkubuwono IX mengatakan bahwa rohnya NKRI ada di keraton-keraton Nusantara. Sehingga jika bisa menyatukan keraton-keraton di seluruh Nusantara, maka NKRI akan menjadi negara besar, kuat, dan mau maju sejajar dengan negara-negara besar di dunia. Namun, ada ini, namunnya Mas Danu. Namun dengan masih adanya konflik di keraton-keraton, upaya tersebut rupanya tidak mudah dan makin jauh dari harapan. Anda sebagai calon pemimpin masa depan, bagaimana menurut pendapat Anda, Mas Danu? Terakhir. Oke. Jadi ini mungkin agak panjang ya, saya juga cerita sejarah dulu ya. Bahwa karena memang kan kita mau mengembalikan kejayaan Nusantara. Nah, dulu kalau kita mundur flashback ke 1293 sampai 1500 itu kan 1300 lah puncak-puncaknya itu di zamannya Eyang Hayam Wuruk. Nah, kita ini Majapahit itu membawahi 59 keraton atau kerajaan-kerajaan dari Nusantara sendiri sampai ke atas Malaysia, Singapura, terus sekarang Laos, terus Thailand sampai Filipina. Nah, saya setuju bahwa pusatnya roh-rohnya ini ada di Mataram. Makanya saya punya harapan besar bahwa baik itu dari Paku Alaman, Mangkunegaran, Pakubuwono atau Surakarta Hadiningrat, dan yang terakhir Yogyakarta Hadiningrat itu bisa bersatu, meninggalkan egonya. Apa sih kita tuh belajar dari sejarah bahwa kita ini selalu pecah bukan oleh bangsa lain, tapi bangsa kita sendiri yang berebut tahta, harta. Sampai sekarang pun masih terlihat kok warisan itu, bahwa para elit ini sibuk mau jadi pemimpin semua. Bahwa tapi boleh saya potong nih. Bukan berarti bersatu dalam artian teritorial ya, atau dalam persatuan fisik ya. Bukan, ya. Penyamaan pandangan gitu Mas Danu ya. Jadi gini, makanya saya lanjutin lagi bahwa bukan bersatu secara kerajaan yang kita ikutin Majapahit, bahwa 59 ini bersatu di bawah Panji Majapahit. Nah, saya kalau misalnya Mataram ini Panjinya apa ini? Indonesia, Nusantara. Iya, Nusantara. Nah kan Nusantara ya, kita nggak ngomong Indonesia karena kan Indonesia kan nanti terpisah sama itu. Nah, ASEAN ini bisa begitu. Kalau kita bisa membangun tata negara yang baik, tata hukum yang baik, sistem finansial yang baik, seperti zamannya Majapahit dulu, otomatis mereka akan ikut. Karena apa? Mereka terjebak, semua negara ini terjebak dalam suatu finansial yang merugikan negaranya. Semua defisit, semua hutang. Kita bisa lihat, coba datanya dilihat di usworlddebt.org. Itu semua negara itu utang, kita semua terjebak. Kalau kita punya sistem-sistem itu kita bangun, itu mereka semua akan guyup. Yuk kita guyup, kita gabung semua. Saya yakin itu. Gitu. Jadi bukan berarti kita punya masalah hutang diselesaikan dengan hutang ya Mas Danu ya. Ya enggak lah, itu pola pikir ya
Aduh. Itulah Danu Aguslan. Baik Mas Danu, ini sayangnya kita dibatasi waktu, tapi nanti kita ada refreshing hiburan ya. Setelah ini jangan pergi kemana-mana dulu. Tapi saya akan mencoba menyapa teman-teman di live chat. Oke, banyak sekali Mas Danu, tidak ada pertanyaan, tapi mereka hanya mengapresiasi Mas Danu. Mereka hadir dan menyapa hai semua. Ada dari Malang, ada dari Tombariri Timur, Minahasa, ada Gianyar, Lampung Timur tadi ya. Tadi Lampung Barat, sekarang ada Lampung Timur nih. Ini Mas Danu masih ada keluarga ya dengan Lampung ya. Ada dari Boyolali, Boyolali ada yang dari mana ini? Wah, Purworejo. Udah, saya nggak bisa baca. Saya sampaikan terima kasih teman-teman yang hadir mengikuti perbincangan saya dengan Mas Danu Aguslan. Mas Danu karena dibatasi waktu, dengan berat hati kita harus mengakhiri perbincangan ini. Terima kasih kepada Mas Danu yang sudah berkenan hadir. Kita ketemu lagi di lain kesempatan, Mas Danu. Ya, makasih juga. Salam sehat. Sama-sama. Salam buat keluarga, Mas Danu. Salam juga, Mas. Terima kasih banyak sudah diundang. Oke, baik. Mas Danu, saya akan closing statement. Teman-teman pemirsa, itu tadi perbincangan saya bersama Danu Aguslan, Pelangi di Atas Merah Putih sebagai judul besar dengan tema perbincangan Financial System and Capital Investment. Kita akan ketemu lagi di perbincangan berikut dengan tamu dan tema yang lain. Tapi jangan kemana-mana, nanti kita setelah ini kita akan saksikan penampilan Santri Rock dengan lagu Lir Ilir yang diaransemen secara Santri Rock. Jadi santri tapi rock, Mas Danu. Baik, saya Gadot Suryo undur diri. Salam sehat, salam kebangsaan. Merdeka. Merdeka. Terima kasih.
angon, bocah angon, penek no, belin